Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Masailul Jahiliyah oleh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada al-mas'alatu tasi'ah, permasalahan atau tradisi yang ke-9, di mana orang-orang jahiliyah itu mempunyai tradisi-tradisi, mempunyai adat istiadat yang telah dijadikan oleh mereka sebagai kaidah-kaidah yang baku dalam menilai kebenaran dan kebatilan. Sehingga barang siapa yang sesuai dengan kaidah mereka, tradisi mereka, maka dianggap dia benar. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang menyelisihi tradisi mereka, tidak sama dengan adat istiadat mereka, maka dia dianggap menyimpang, salah, berada di atas kebatilan, dan seterusnya. Maka dari itu sekian banyak tradisi mereka itu sebahagiannya dihimpun oleh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya ini, yaitu Masailul Jahiliyah. Maka kita sampai pada al-mas'alatu tasi'ah, permasalahan atau tradisi yang ke-9. Kata beliau, iqtida'uhum bifasaqatil ulama wa juhalil ubbad. Di antara sekian tradisi orang-orang jahiliyah itu, salah satunya adalah mereka meneladani para ulama yang fasik dan ahli ibadah yang jahil. Jadi kalau ulama yang fasik dari mereka, dia memfatwakan sesuatu, maka mereka ikuti tanpa mereka menimbangnya dengan nas, tanpa mereka memperhatikan dalil-dalil apa di atas fatwa dan bimbingan itu dibangun. Pokoknya kalau ada ulama yang berfatwa, ulama-ulama yang memfatwakan hal-hal yang menyimpang, ulama-ulama yang fasik, mereka serta-merta ikut. Taat, gak boleh menyelisihi, dan seterusnya. Begitu pula mereka menjadikan ahli ibadah yang jahil juga sebagai teladan bagi mereka. Katanya, oh dia ini ahli ibadah, dia orangnya taat, dia orangnya rajin sholat, rajin puasa sunnah, rajin baca Quran. Walaupun ibadah-ibadah yang dia bangun itu di atas kebatilan atau di atas bukan di atas nas-nas atau dalil-dalil yang valid,
tapi tetap aja dijadikan sebagai teladan. Jadi sekian banyak tradisi-tradisi jahiliyah itu salah satunya ini. Salah satunya adalah iqtida'uhum bifasaqatil ulama wa juhalil ubad. Mereka mengambil teladan dari para ulama yang fasik dan ahli ibadah yang jahil. Itu teladan mereka. Teladan mereka itu bukan nas, bukan dalil, tapi teladan mereka itu adalah para tokoh yang dianggap mempunyai karamah, para tokoh yang dianggap mempunyai kemampuan spiritual, yang dalam pandangan mereka dia ini karena ahli ibadah, dia ini karena seorang alim gitu. Jadi dia ikuti, mereka berteladan kepadanya. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kemudian Syekh menyebutkan dalil fa'ata biqaulihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang kepada mereka untuk meluruskan tradisi mereka yang menyimpang ini dengan membawakan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh itu beliau membangun setiap ijtihad beliau itu dengan nas ya, dengan dalil. Jadi setiap poin yang beliau sebutkan itu kenapa begitu, beliau sebutkan dalilnya, Dan keumumannya di dalam masa ilul jahiliyah ini Al-Allama Al-Mujaddid berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran. Jarang sekali beliau berdalil dengan apa? Hadis-hadis. Ada, tapi itu tidak sebanyak nas-nas Al-Quran yang dijadikan sebagai dalil oleh beliau rahimana wa rahimahullah. Ya kenapa? Ya karena kalau bicara tentang prinsip jahiliyah itu sudah ma'ruf. Ma'rufnya bagaimana? Ya tidak ada hal sulit atau tidak ada hal yang perlu dicermati secara mendetail karena dia adalah merupakan perkara yang tersembunyi atau perkara ilmiah yang perlu dibahas secara teliti, tidak perlu. Kenapa? Karena begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada masyarakat jahiliyah ketika itu, masyarakat jahiliyah sudah punya sekian banyak tradisi dan tradisi-tradisi mereka itu diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi sudah katakan nggak samar lagi, ya. Jadi nas-nas yang paten itu sudah ada. Nah ini juga merupakan cara berdalil yang bagus ya. Cara berdalil yang bagus, di mana cara berdalil yang bagus itu menggunakan nas yang paling kuat, kemudian di bawahnya. Makanya nas yang paling kuat itu yang tidak ada yang paling kuat melebihi Al-Quran. Ya. Setelah Al-Quran baru kemudian menyebutkan hadis-hadis. Kalau ada hadis di sana ada diriwayatkan oleh para ulama ashabus sunan misalnya, penulis-penulis kitab sunan. Kemudian ada hadis yang semisal juga di dalam as-sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim misalnya, maka yang paling tertib di dalam berdalil adalah mengedepankan hadis yang ada di dalam sahihain, baru kemudian hadis yang ada di dalam kitab-kitab sunan. Itulah cara berdalil yang baik. Karena sebagian para ulama berkomitmen dengan tertib yang demikian. Sebab itu kalau kita pelajari kitab-kitab semisal Riyadhus Shalihin misalnya, itu Al-Imam An-Nawawi keumumannya menyebutkan bab kemudian ayat Al-Quran, baru beliau menyebutkan apa? Hadis-hadis. Ya. Ya kenapa? Ya beliau menggunakan metode ini, metode yang paling indah. Metode yang tidak terbantahkan dalam berdalil. Ya. Kalau misalnya kita menyebutkan nas-nas kadang-kadang dalam berbagai macam permasalahan pelik, itu biasanya kontradiksi ya. Orang-orang yang menolak itu berusaha sedemikian rupa untuk menggugat nas-nas yang kita sampaikan. Tapi kalau ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan dalil itu pusing 7 keliling. Tidak ada cara untuk apa? Menggugat. Ya paling ya lari-larinya nanti ke ilmu mantik ya, lari-larinya nanti ke ilmu itu bukan tafsirnya begitu karena gaya bahasa mengatakan demikian. Ya larinya ke
ilmu nahu, larinya ke ilmu saraf, larinya ke ilmu mantik. Tapi kalau mau menggugat keabsahan dalilnya itu ya enggak bisa. Ya, enggak bisa ya. Barang siapa yang menggugat keabsahan dalil ya berarti dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kalau dalil itu berasal dari Al-Qur'an. Maka dari itu orang yang paling bangkang dan kesesatannya paling nyata seperti Rafidhah saja, itu dia mau mengkritik keabsahan Al-Qur'an itu dia masih malu-malu, masih takut-takut. Ya, nggak berani terang-terangan kecuali dalam kalangan tersendiri. Dia tidak berani di publik mengatakan ini ayat ini sudah kontradiksi, ini ayat ini sudah kurang, ini ayat ini nggak benar, ini ayat ada dihilangkan dan seterusnya. Itu secara frontal itu dia masih belum berani. Ya paling ya di kalangan terbatas, kitab-kitab yang terbatas ya untuk kalangan sendiri ya itu baru dia bisa berani. Ya dia katakan bahwa dia punya mushaf yang lain, punya Al-Quran, punya mushaf Fatimah yang jauh lebih baik, 600 kali lebih baik daripada Al-Quran yang ada di tangan para Sunni, ya, dan begitu seterusnya. Baik, kemudian Syekh menyebutkan dalil atas argumen beliau. Jadi ini argumen beliau ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu berargumen bahwa salah satu tradisi jahiliyah itu mereka mengikuti ulama yang fasik dan mereka berteladan kepada ahli ibadah yang jahil. Itu ijtihad beliau. Ijtihad beliau itu dibangun dari mana? Ya tentu Syekh mempelajari sekian banyak ya buku-buku sejarah yang berbicara tentang peristiwa demi peristiwa ketika itu, dan beliau mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara langsung ketika itu berkaitan dengan masyarakat jahiliyah. Ya. Lalu beliau sebutkan dalilnya. Apa dalilnya? Kata beliau fa'ata biqaulihi. Maka Nabi SAW datang dengan membawa firman Allah untuk meluruskan kesalahan mereka atau penyimpangan mereka atau tradisi mereka yang menyimpang. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Surat At-Taubah ayat 34. Yaitu apa? Hai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbar. Sesungguhnya kebanyakan ahbar. Ahbar itu alim-alimnya orang Yahudi. Ulama-ulama Yahudi itu namanya apa? Ahbar. Ruhban ya. Jamaknya ahbar. Dan apa waruhban? Rahib itu ya. Rahib-rahib mereka itu ruhban ya. Ahbar. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar. Nah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan orang-orang alim. Ya, ini orang-orang alim maksudnya apa? Alimnya orang-orang Yahudi ya. Arbab. Ruhban, waruhban, ruhban, ruhban. Ruhban itu ahli ibadahnya orang-orang Nasara. Ahli ibadahnya apa? Orang-orang Nasara. Itu namanya ruhban. La yakuluna amwalan nas bil batil. Mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Surat At-Taubah ayat yang ke-34. Pendalilannya apa? Kok ketika Syekh mengatakan bahwa orang-orang jahiliyah itu punya adat, salah satunya itu adalah mereka mengikuti atau mengambil teladan kepada ahli ulama yang fasik, kepada ulama yang fasik dan ahli ibadah yang jahil. Lalu beliau sebutkan dalil ayat-ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 34.
Di mana ayat ini menyebutkan bahwa orang-orang alim dari kalangan Yahudi dan para ahli ibadah dari kalangan Nasara itu mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil pertama, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberitakan ini? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberitakannya, iya. Nah, kalau Allah yang memberitakannya berarti inilah sifat mereka. Sifat mereka apa? Ya kebanyakan mereka itu begini. Kalau kebanyakan mereka begini berarti apa pendalilannya? Sisi pendalilannya apa? Sisi pendalilannya adalah karena perbuatan mereka untuk melegalkan harta manusia dengan cara yang batil dan perbuatan manusia menghalang-halangi orang dari jalan Allah itu dituruti oleh para pengikutnya. Ya, dituruti oleh para pengikutnya. Karena dituruti oleh para pengikutnya, kenapa para pengikutnya ini mengikuti mereka? Menuruti apa keinginan mereka? Karena mereka menganggap ini adalah para teladan. Gitu. Ya. Dan itu sisi pendalilan, ya. Kenapa sampai mereka jadi para teladan? Ya karena mereka tadi itu ahbar. Ahbar itu apa? Orang alim dia. Dan apa? Dan dia ruhban, ahli ibadah. Ya. Jadi orang-orang masyarakat jahiliyah tidak mau melihat pada dalil, tidak mau melihat kepada dasar hukum, tidak ada urusan bagi mereka. Bagi mereka ini perbuatan alim, ini perbuatan ahli ibadah. Ini fatwa alim, ini fatwa ahli ibadah. Sudah, khalas. Ya. Jadi karena ini fatwa alim, ini perbuatan alim, sudah mereka ikuti. Padahal alim ini makan harta manusia dengan cara yang tidak benar. Maka alim fasik apa bukan? Alim fasik. Ahli ibadah ini makan harta manusia dengan cara yang tidak benar. Ahli ibadah ini ahli ibadah jahil apa tidak? Ahli ibadah yang jahil. Gitu. Iya. Maka ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Maka Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, beliau ketika menerangkan hal ini kata beliau begini. Al-istidlalu bi fasaqatil ulama. Orang-orang jahiliyah itu mereka berdalil atau berteladan berdalil dengan kefasikan ulama. Kalau yang lurus nggak mau, yang fasik mau. Gitu. Nah itu apa? Al-fasik. Apa itu al-fasik? Orang yang fasik itu apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, al-khariju an ta'atillahi fi ilmihi wa amalih. Orang yang fasik itu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Wa fasaqatul ulama, dan ulama yang fasik itu adalah kata Syekh Shalih Fauzan, humul ladzina la ya'lamuna bi ilmihim aw yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Bi ayyaqulu hadza halalun wa hadza haramun wa hum ya'lamuna annahum kadhibun min ajlil wusuli ila raghabatihim wattiba'il ahwa tahta midallati annahum ulama. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan begini, ulama yang fasik itu adalah orang-orang yang la ya'maluna bi ilmihim, tidak beramal dengan ilmu mereka. Ulama yang fasik itu adalah para ulama yang tidak beramal dengan ilmu mereka, atau para ulama yang yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berkata tentang Allah secara dusta dalam kondisi mereka tahu bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Ya, sebuah apa? Kebohongan. Bi ayyaqul, seperti mereka berkata hadza halalun wa hadza haramun, ini adalah halal dan ini adalah haram, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan hal itu. Tahta midallati annahum ulama, di bawah naungan, di bawah casing bahwa mereka itu ulama.
wan nas yuthiquna fihim, sementara manusia mempercayai mereka. Ada orang dia pakai sorban yang besar, jubah gagah, jenggotnya panjang, dia ceramah, dia ngomong, wah tadi malam saya atau waktu haji dulu itu sampai di Masjid Nabawi ada sholat, Nabi Muhammad keluar cium lutut saya. Dalam keadaan dia ngomong itu, dia tahu nggak kalau dia bohong? Tahu bohong ya, tahu bohong dia. Dan dipercaya oleh orang-orang. Kenapa? Karena dia dianggap alim. Lebih-lebih lagi ada ceramah nih, ceramah di acara maulid, tiba-tiba diam sambil mata. Ada apa, Bib? Nabi Muhammad baru lewat. Ya. Dusta. Alim. Dia dikatakan orang alim. Dia dianggap sebagai oleh para pengikutnya ini orang alim. Melakukan kebohongan. Dan apa? Dan manusia mempercayainya. Manusia mempercayainya. Lebih parah lagi ada jadi ustadz dai. Wah, saya setiap malam kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai suatu saat saya terlambat bangun malam, Nabi Muhammad datang, duduk di kaki saya, kasih bangun, suf, bangun suf. Ya, untuk apa? Salat malam. Ya, subhanallah. Ini ajib. Ya. Dalam keadaan itu bohong apa enggak tuh? Bohong. Ya jelas bohong. Sebuah kedustaan yang besar. Kenapa? Karena akidah yang benar telah mengatakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang setelah dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, itu dia bisa keluar dari alam barzakh kembali lagi ke alam dunia. Tidak ada. Tidak ada satu akidah pun yang mengatakan demikian, kecuali akidah yang mengatakan adanya reinkarnasi. Dan itu tidak ada dalam Islam. Tidak ada. Ya. Nah, kalau orang bisa masuk di alam barzakh kemudian keluar lagi ke alam dunia, ya enak. Masuk keluar dua alam sebebasnya. Ya. Dan bisa lolos dari malaikat-malaikat penjaga ketika itu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Berarti ini orang luar biasa, bukan santri sakti mandraguna lagi. Ini sudah kayak Gatot Koco sudah. Ya. Nah, maka ini ajaib ya kawan. Ajaib. Bohong. Kebohongan mereka dibalut dengan apa? Tahta midallati annahum ulama. Di bawah cover, di bawah casing bahwa mereka itu ulama gitu. Jadi casing ulama itu dipakai untuk membohongi umat. Membohongi apa? Umat. Lah ini ulama apa? Ulama fasik. Nah, ulama fasik ini dituruti oleh manusia. Nah, kalau pada zaman ini dari kalangan umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang masih mengikuti ulama-ulama fasik, ya, yang memperturut hawa nafsu mereka untuk mendapatkan keinginan dan ambisi keduniaan mereka, maka sungguh pada orang-orang itu ada pada diri mereka budaya jahiliyah. Ada pada diri mereka apa? Budaya jahiliyah. Budaya jahiliyah ya turuti para alim yang fasik. Ya syukur-syukur alim. Ya kalau alim-alim jadi-jadian ya lebih parah lagi. Ya. Naam, ini satu. Yang kedua apa? Juhalul ubad. Ahli ibadah yang jahil. Apa itu ahli ibadah yang jahil? Kata Al-Alama Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahallah, humul ladzina ya'maluna bighairi ilmin wan nas yuthiquna fihim. Yaquluna haula'i salihun. Ahli ibadah yang jahil itu orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Beramal rajin. Oh, rajin luar biasa. Amal tanpa ilmu. Dan apa? Dan manusia percaya. Manusia percaya. Wah, ini Masya Allah, ini rajin ibadah, Masya Allah. Jidatnya hitam, sorbannya 20 kali lilitan.
kepalanya jadi berat, jalan kemana-mana kayak mau tidur aja bawaannya. Kenapa? Karena rajin sholat malam katanya. Ya, ahli ibadah malam, rajin sholat malam. Siang dikir terus. Ya, jadi jalan kemana-mana bawaannya ngantuk aja. Ya, karena apa? Rajin ibadah. Tapi apa? Jahil. Gak ngerti tentang halal haram. Pokoknya yang penting ibadah aja. Sebanyak-banyaknya. Lebih banyak lebih bagus gitu. Ya kayak prinsip demokrasi begitu. Kalau lebih banyak ya lebih bagus. Lebih banyak ya lebih menang. Ya gitu. Jadi apa ya kawan? Dan orang-orang percaya pada mereka. Nah kalau ada manusia di zaman ini yang percaya kepada ahli ibadah yang jahil. Beramal tanpa ilmu. Amal aja, pokoknya yang penting amal. Gak usah tanya-tanya dalil. Dalil itu urusan orang lain. Pokoknya amal aja sudah. Amal sebanyak-banyaknya. Lalu diikuti oleh manusia. Maka pada diri orang itu ada budaya jahiliyah. Ada budaya jahiliyah. Yang harus disingkirkan. Dan orang-orang berkata haula'i salihun. Ini orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Pindah dari suatu masjid ke masjid lain. Tidur di masjid setiap hari. Hari-harinya dihabisin di masjid. Terus gitu aja. Istrinya gak dipelukin. Ya lama-lama istrinya bisa minta peluk sama orang lain. Dia rajin apa? Tidur di masjid. Ahli ibadah katanya. Ya. Maka ini musibah. Musibah ya kawan. Nah, dua manusia ini punya ciri yang bertentangan. Yang satu punya ilmu, tidak beramal dengan ilmu. Ya. Beramal sengaja menyimpang. Sengaja memperturut hawa nafsu. Untuk apa? Ya untuk mendapatkan ambisi keduniaan gitu. Mendapatkan ambisi keduniaan. Kata Syekh Shalih Fauzan di situ adalah min ajlil wusuli ila raghabatihim. Untuk mendapatkan keinginan-keinginan mereka. Wattiba'il ahwa. Dan memperturut hawa nafsu. Dia punya ilmu. Tapi tidak bermanfaat ilmunya. Gak mau beramal dengan ilmu. Ya beramal dengan ilmu. Ya repot. Nanti kalau dipanggil untuk isi acara, haulan. Ya. Dia dapat amplop. Kalau tidak pergi ya tidak dapat amplop. Kan gitu. Bahan pertimbangannya. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan dunia, keinginannya. Menyelisihi ilmunya. Dia beramal, menyelisihi ilmu. Dia punya ilmu, tapi ilmu diabaikan oleh dia. Dia beramal, menyelisihi ilmunya. Untuk apa? Untuk tujuannya untuk mendapatkan keinginan-keinginan duniawi. Ambisi duniawi. Adapun yang kedua orang jahil. Rajin beramal dia, rajin beramal. Tapi tanpa ilmu. Kalau dikasih tahu dalil, tidak usah. Tak usah dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Ya, doif. Apa itu doif? Tidak perlu. Pokoknya amal aja sebanyak-banyaknya. Ya, nah ini musibah. Dua kondisi manusia ini. Dan diikuti oleh orang banyak. Dia punya pengikut. Maka para pengikut ini mereka memiliki sifat-sifat orang jahiliyah. Yang kedua dari ayat yang mulia ini bahwa sifat mereka, sifat ulama yang fasik dan ahli ibadah yang jahil ini mereka punya sifat kedua yang paling bahaya. Sifat kedua yang paling bahaya itu apa? Yasuddunan nas an sabilillah. Yasudduna an sabilillah. Mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Jadi kalau antum kasih tahu kepada mereka ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini amalan bid'ah, ini amalan khurafat, ini amalan syirik, yang tauhid begini ya. Itu dia nggak mau, dia nggak suka, dia benci. Malah antum dikasih label, dikit-dikit hadis gitu, dikasih label. Dia nggak suka, dia benci sama orang yang demikian. Dia katakan datang untuk buat perpecahan aja. Dan apa? Akhirnya umat itu terhalang untuk datang ke tempat
yang di situ bisa diajari untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia halangi orang untuk datang kepada jalan menuju Allah. Apa sebenarnya yang melatar belakangi mereka bersikap demikian? Ambisi mereka itu satu saja, latar belakangnya itu satu. Apa latar belakangnya? Takut mereka itu akan kehilangan pengikut. Kenapa bisa kehilangan pengikut? Ya kalau umat itu sudah diajari, sudah pintar beramal dengan ilmu, maka otomatis mereka akan meninggalkan orang jahil yang beribadah tanpa ilmu, dan mereka juga otomatis akan meninggalkan orang yang berilmu tapi tidak beramal. Nah kalau sudah kayak gitu ya tujuan dunia nggak tercapai, ya nggak tercapai. Dan kalau kita lihat ya kawan, orang yang berada di bawah naungan ulama, naungan ahli ibadah, dari zaman ke zaman itu makin banyak sebenarnya, makin banyak. Nah ini menunjukkan bahwa apa? Tingkat kebodohan umat itu juga makin banyak. Sampai ada orang jadi ulama mengerti semua bahasa. Bahasa semu, bahasa belalang, bahasa jin, bahasa malaikat, sudah semuanya dia tahu. Tapi semua bahasa itu makali. Makali, apa makali? Pokoknya bahasa semua tahu. Pokoknya. Bahasa apa lagi? Jin tahu, malaikat tahu, pokoknya semua bahasa. Tapi apa? Banyak penggemarnya. Ya memang zaman ini kondisi orang bodoh itu sudah semakin banyak. Karena kondisi orang bodoh sudah semakin banyak, maka yang jadi panutan itu apa? Ahli ibadah yang jahil, ulama yang fasik. Maka tradisi jahiliyah melekat pada mereka. Padahal tradisi jahiliyah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberantas tradisi tersebut. Naam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berikutnya, kata beliau, wa qawlihi, dan juga firman Allah, la taqlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Surat Al-Maidah ayat 77 ya. La taqlu fi dinikum, janganlah kalian berbuat gulu dalam agama kalian, berbuat ekstrim dalam agama kalian. Ghairal haq, tanpa hak. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah tersesat dahulu. Yang telah tersesat dahulu. Wa adallu katsiran, dan telah menyesatkan banyak manusia. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka sendiri pun sesat dari jalan yang benar. Jadi kesesatannya double-double ya. Ya, kuadrat kesesatannya. Di sini di ayat ini surat Al-Maidah ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang ya memperingatkan kita dari berapa perkara penting. Perkara penting yang pertama adalah la taqlu fi dinikum ghairal haq. Janganlah kalian berbuat ekstrim dalam agama kalian tanpa hak. Ya karena memang kesesatan. Pondasi kesesatan yang paling pertama pada umat ini itu dua pondasinya. Yang pertama adalah karena ekstrim. Orang dia ekstrim dalam beragama, semangat dalam beragama, akhirnya dia melampaui batasan syariat. Ini yang pertama. Gulu. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadis ya. Ya ahlal kitab la taqlu fi dinikum fa inna man afan la taqlu fi dinikum fa inna ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din atau kama jaa fil hadits yarhamukallah. Ya itu la taqlu fi dinikum, janganlah kalian berbuat ekstrim di dalam agama kalian.
Fa inna ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya perkara yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu adalah al-ghulu fiddin, karena ekstrim di dalam agama. Au kama jaa fil hadis. Ya, kita lihat ya, orang-orang sufi dia sesat karena dia ekstrim dalam kecintaan kepada Allah. Jadi dia itu cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Akhirnya dia beribadah, beragama dengan perasaan. Sampailah dia pada tingkat yang ekstrim dalam kecintaannya. Ekstrimnya di mana? Ya ekstrimnya itu kalau sudah saking cinta katanya kan gila gitu. Sama dengan ada orang kalau saking cinta kepada hartanya, ya, punya harta banyak, rumah bagus, ya, harta yang begitu banyak, lalu tiba-tiba kebakaran. Maka dia apa? Stres, gila. Ya. Kenapa? Saking cinta kepada hartanya. Nah, orang sufi, tarekah, itu kata dia karena saking cinta kepada Allah sampai gila. Nah, karena ketika dia gila dengan kecintaan yang seperti itu, maka jadilah dia wali. Namanya wali majdub. Wali yang gila karena rasa cinta yang luar biasa. Gitu. Ya. Logikanya apa ya? Logikanya orang cinta sama harta gila. Cinta sama perempuannya gila. Kalau cintanya gak tercapai. Maka ini cinta sama Allah sampai jadi kayak gitu. Jadi orang gila bagi dia itu wali. Ya. Nah ini. Ekstrim gak? Ekstrim. Ekstrim di mana? Sisi mana? Sisi kecintaannya itu. Ya. Itu satu. Adapun orang-orang murji'ah, itu dia ekstrim dalam harapan. Dia harapan kepada Allah begitu tinggi. Berharap kepada Allah. Allah itu maha baik. Allah itu maha pengampun. Allah itu tidak akan menghukum hamba-hambanya. Nah, Allah itu sangat baik kepada hamba-hambanya. Saking tinggi harapan dia kepada Allah, tidak perlu beramal. Tidak perlu beramal. Nah, Allah maha pengampun, Allah akan mengampuni hamba-hambanya. Allah tidak mendolimi manusia, maka Allah akan membebaskan manusia. Jadi dia tidak beramal. Iya. Ekstrim dalam apa? Ekstrim dalam harapan. Iya. Berharap kepada Allah melampaui batas. Orang-orang murji'ah. Nah, begitu pula orang-orang sufi. Orang-orang sufi sehingga dia bersafar. Dia melakukan perjalanan yang jauh itu tanpa bawa bekal. Kenapa? Harapan dia kepada Allah begitu tinggi. Ya, harapan dia kepada Allah begitu tinggi, dia nggak perlu ikhtiar, sudah. Nanti kalau waktu lapar ya lapar, kalau waktu mati ya mati, waktu kenyang ya kenyang, pasti tidak usah bawa bekal. Akhirnya dia bersafar tanpa bawa bekal. Mati di perjalanan. Ya, kehabisan bekal. Orang mau berperang, Nabi berperang saja bawa pedang. Ya. Tidak ada Nabi pergi berperang, ya tidak usah bawa pedang. Kalau mau menang ya pasti menang aja kan. Tidak ada. Ya. Tapi dia karena apa? Karena harapannya kepada Allah ekstrim. Ya. Nah, berlebihan. Nah, begitu juga orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu ekstrim di dalam berhukum. Ekstrim di dalam berhukum. Sampai orang yang keluar dari hukum Allah kafir sudah semuanya. Maka dia mengkafirkan orang-orang yang terjatuh di dalam dosa-dosa besar. Ya. Maka binasalah dia. Sumbernya apa? Ekstrim, gulu. Sumbernya apa? Gulu. Kenapa? Kalau pertanyaannya kenapa Ustadz? Kok ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sedang berbicara bahwa masyarakat jahiliyah mempunyai budaya. Di antara budaya itu di dalam bab yang kita bicarakan ini adalah mereka berteladan kepada ulama fasik dan ahli ibadah yang jahil. Lalu bawa ayat tentang larangan gulu. Apa korelasinya? Korelasinya adalah manusia sampai pada tingkatan demikian itu karena dia gulu. Karena dia ekstrim. Maksudnya apa?
Maksudnya orang bisa taati ulamanya secara serampangan, membabi buta, halal haram gak ada peduli. Yang penting ini kata ulama, dia taat. Itu karena apa? Gulu ekstrimnya dia kepada ulama itu. Begitu. Paham ya? Oh, ulama ini bisa memasukkan dia ke dalam surga. Pokoknya ulama ini kalau dia ini hebat, dia ini bisa, untung aja dia malu hati sama Nabi Muhammad. Kalau dia nggak malu hati, maka selama dia masih hidup itu manusia ini bebas dari adab Allah. Karena dia malu hati, akhirnya ya udahlah dia mati aja sudah nggak apa-apa. Ya, supaya manusia nggak bebas supaya manusia ini ada yang dihukum. Ya, karena selama dia masih hidup itu manusia semuanya bebas dari adab Allah. Dia ini punya zikir, punya wirid anti mati, ya. Ya kalau nggak mikir-mikir ya dia wirid ini terus nggak bisa mati-mati, tapi malu dia. Akhirnya berhenti zikir, mati ulama ini. Gitu. Ulama ini hebat, punya karamah, nggak pernah tidur 30 tahun. Gimana? Nggak pernah tidur 30 tahun. Kenapa? Karena apa? Zikir terus 30 tahun. Ya, sampai balik kanan lihat surga, balik kiri lihat neraka. Untung-untung ya udah dia lepas zikir itu, makanya juga dia mati. Ya. Ini. Jadi apa? Dipercaya. Kenapa bisa begitu? Orang bisa mempercayai dia. Kenapa orang bisa begitu yakin terhadap dia? Kenapa orang bisa membenarkan semua yang dia bicara walaupun gak logis? Karena persoalannya bukan persoalan logika di situ. Persoalannya adalah persoalan orang itu sudah ekstrim terhadap dia. Gitu loh. Paham ya kawan? Nah kalau orang sudah ekstrim untuk dia tuh apa aja yang dia ngomongin pokoknya benar semua. Ya. Karena orang sudah ekstrim, sudah gulu, sudah melampaui batas yang gak bisa dicapai oleh manusia. Menurut logika, bagi orang-orang yang ekstrim, orang ini bisa mencapainya gitu loh. Gitu. Jadi ada korelasinya enggak? Ya ada. Inilah dalamnya ilmunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau kita nggak paham apa sih dalilnya kok nggak nyambung ya? Ya, nggak nyambung. Begitu. Yang kedua ya, kawan, tambahan yang kedua bahwa pondasi kesesatan manusia yang kedua itu adalah ifrat. Ya, apa namanya? Tafrid, tasahul. Tasahul itu bahasa bebasnya meremehkan, menggampang-gampangkan. Ya. Sampai orang sesat. Kenapa? Ya karena orang itu dia sesat, bisa jatuh dalam pondasi ini. Kalau enggak pondasi ekstrim ya pondasi meremehkan. Apa pondasi meremehkan membuat orang sesat? Ya manusia dia enggak perlu dia meremehkan ilmu, enggak perlu ada ilmu. Pokoknya ibadah saja. Akhirnya sesat enggak? Ya sesat. Orang ibadah ini ilmunya oh sudah enggak perlu belajar, ngapain? Jadi enggak perlu belajar, yang penting ibadah. Sesat enggak? Ya sesat lah. Orang mau buat bangunan saja perlu punya ilmu, ya. Kalau nggak punya ilmu ya antum buat rumah jadi kapal, ya. Harus punya ilmu. Nggak punya ilmu antum bongkar televisi ya, televisinya kiamat, ya rusak ke televisinya. Nggak punya ilmu. Itu cuma apa? TV-nya aja, ya. Apalagi nggak punya ilmu. Coba antum berani nggak punya HP harganya 30 juta, nggak punya ilmu kasih untuk orang bongkar yang nggak punya ilmu. Berani nggak mau, rugi ya. Itu dalam urusan apa? Urusan dunia saja kita nggak berani mempercayakan benda-benda yang bagi kita istimewa kepada orang yang nggak punya ilmu. Ya, itu dalam urusan dunia. Kita nggak berani percayakan mobil bagus kita ke orang yang nggak tahu setir mobil untuk bawa, nggak mau, nah rugi kita dalam urusan dunia. Kalau kecelakaan gimana? Ya kan? Lah ini dalam urusan agama, antum bisa nggak? Antum mempercayakan keselamatan antum di akhirat kepada orang yang nggak berilmu. Kalau dalam urusan dunia kita percayakan handphone kita kepada orang yang berilmu ya sudahlah rugi beberapa rupiah gitulah rugi. Tapi kalau dalam urusan akhirat percayakan keselamatan kita di akhirat kepada orang yang tidak berilmu, ruginya apa? Masuk neraka. Ruginya masuk neraka, lebih parah masuk neraka kerugiannya. Ya. Maka ini bahaya. Jadi apa di situ tasahul, meremehkan belajar. Akhirnya beramal tanpa ilmu. Nah ini bahaya yang pertama.
Yang kedua, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl. Jangan mengikuti kaum yang mereka itu sudah sesat sebelumnya. Ya, mengikuti hawa nafsu kaum yang telah sesat sebelumnya. Jadi di situ kita katakan bahwa memperturut hawa nafsu juga adalah merupakan sebab kesesatan. Ya, dia merupakan sebab kesesatan. Jadi pondasi kesesatan itu yang pertama adalah apa? Gulu, ya gulu ekstrim. Ekstrim itu ada bisa ekstrim, bisa menggampang-gampangkan. Dua-duanya sesat, masuk dalam bab ekstrim, larangan. Yang kedua, memperturut hawa nafsu. Memperturut hawa nafsu itu termasuk apa? Sumber kesesatan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, jahil wa dhallu an sawa'is sabil, yaitu sesat dari jalan yang lurus. Jahil enggak? Sesat dari jalan yang lurus. Ya. Maka apa? Jahil. Ini sumber kesesatan. Sumber kesesatan, pondasi paling prinsip dalam kesesatan itu dua, gulu atau meremehkan. Ini pondasi intinya. Kemudian sumber kesesatan yang menjadi pendukung adalah memperturut hawa nafsu, atau yang kedua adalah jahil. Ini sumber kesesatan. Nah, kalau hal ini ada pada diri manusia, maka tamatlah kerugiannya. Orang bisa dianggap sebagai ahli ibadah padahal jahil. Dianggap sebagai alim padahal fasik. Ya. Dan lebih parah lagi, dituruti. Di apa? Dituruti. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Ya, maka kita katakan di sini bahwa ya, kesimpulan daripada bab ini adalah bahwa salah satu tradisi jahiliyah yang harus dijauhi itu adalah mengikuti para ulama yang fasik, berteladan kepada para ulama yang fasik dan para ahli ibadah yang jahil. Kalau dikatakan Ustadz dia punya niat yang baik, maka kita katakan ya as-salahu wa taqwa la yakfiyan. Kata Syekh Shalih Fauzan begini, as-salahu wa taqwa la yakfiyan. La budda min muwafaqatil kitabi was sunnah. Intinya supaya selamat dari ini adalah bahwa baiknya niat dan ketakwaan saja tidak cukup. Ya, orang punya niat baik lalu dia ibadah tidak cukup. Ya, itu tidak cukup. Kalau hanya niat baik dan ketakwaan itu tidak cukup. Harus apa? Labudda min muwafaqatil kitabi was sunnah. Harus ibadah itu dibangun di atas Alkitab dan Sunnah. Jadi niat baik sudah oke, takwa belum cukup. Takwa itu harus dibangun di atas Alkitab dan Sunnah. Nah, itu baru cukup. Sebab itu setiap ucapan para ulama dan setiap ibadah ahli ibadah itu harus dihadapkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang tidak menghadapkan ucapan para ulama atau ibadahnya ahli ibadah kepada Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh itu adalah merupakan cara orang-orang jahiliyah. Nah, kalau dia merupakan cara orang-orang jahiliyah, maka wajib untuk dihindari. Nah, taib demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita lanjutkan pada tradisi yang ke-10 biiznillah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.